Perlu tanda tangan saya? Oh, perlu juga. Yakin medok banget bahasanya. Bahasanya medok banget temenan. Iya. Kayak kali dok. Bahasanya medok banget. Kelihatan, nggak dinyalakan kelihatan dah. Tepekan Pak ya, error. Ketua PAC Muslimat NU Wadarja yang saya hormati, Ketua PAC Fatayat Wadarja yang saya hormati, Ketua Tanfidiyah Ranting Bantar Tarisi dan Cilacap yang saya hormati, Kepala MI Ma'arif NU Bantar yang saya hormati, Kepala Desa Bantar, dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Wadarja yang saya banggakan, serta calon peserta Magister Gabungan yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara masa kesetiaan anggota Magesta Gabungan Ranting Bantar Tarisi dan Cilacap. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan ingkang dados panutan medalaken saking dalan kesesatan menuju dalan kebagusan dan keselamatan. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanul Watan, dan Mars Ibnu IPPNU. 4. Sambutan-sambutan. 5. Doa, dan 6. Penutup. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan ummul kitab. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Meningkat acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi yang akan dibacakan oleh rekan Madi Asofani. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم. Wa kita sesarangan maca sholawat kangge kunjungan kita Nabi Abu Muhammad nanti kurang mati. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WCNU Wanareja kepada Bapak Kiai Muhammad disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala agunging para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, ibu hajah, rekan-rekan kita yang kami hormati, yang kami takdimi, terutama kepada beliau Bapak Kiai Haji Farid Muhsin selaku Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Wanarja, juga tidak lupa beliau Bapak Kiai Haji Munawar, juga yang kami hormati Kiai Taktimi, tidak lupa sesepuh kita beliau Bapak Kiai Haji Wakiti, juga yang kami hormati, kami taktimi, tidak lupa jajaran pimpinan Ansor, Banser, PAC Muslimat, PAC Fatayat, PAC Ibnu IPPNU, PAC Pagar Nusa, dan seluruh jajaran panitia yang kami banggakan dan kami cintai. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dipertemukan dalam satu majelis yang sangat mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kegiatan masa kesejahteraan anggota. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik, apa yang kita capai sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa rahmatan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tercurah kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ngatiah SPD, yang telah andil besar di dalam pelaksanaan Mapesta ini. Semoga sekali lagi ini menjadi amal baik kita semua. Amin. Tidak lupa kepada beliau Bapak Kiai Haji Tommy selaku Imam Masjid Al-Mubarak, As-Sa'ad Al-Mubarak, Imam Besar Masjid As-Sa'ad Buntu, rekan saya dari PKPNU, juga yang kami hormati. Tidak lupa ini rekan saya dari LBM, beliau Bapak Kiai Haji Hatik dari Tarisi. Beliau masuk dalam jajaran lembaga Basul Masail. Mudah-mudahan istiqomah di dalam ibadah. Allahumma amin.
Selanjutnya, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Ibu Ngatiah tadi pakai seragam pramuka, saya pakai seragam kaos. Ya Bu ya, pramuka kelihatan cantik Bu, tapi kalau kaos ketone hina banget lah. Tapi nggak apa-apa Bu. Di balik kaos ini ada tulisannya PD PKPNU. Monggo ditinggal nih. Ketinggalan betul adik-adik. PD PKPNU itu apa? Pendidikan dasar, pendidikan kader Nahdlatul Ulama. Kenapa saya pakai kaos ini? Kenapa ya? Nggak tahu. Ya, saya kasih tahu. Dengan kaos ini saya selalu takut, Ibu, Bapak, adik-adik. Takut akan janji saya sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama. Kalau saya melenceng dari arah titah kiai, Allah sendiri, saya sendiri yang akan mengajak, yang akan menerima tanggung jawab itu. Maka dari situ saya selalu ingat akan janji saya. Bagaimana saya berjuang mengikuti jejak langkah para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama. Nyuwun sewunya, sebulan setelah saya dilantik, saya baru saja datang dari negeri seberang sana. Mungkin saya tidak dikenal oleh orang Panareja. Yang mengenal saya hanya beliau, Bapak Kiai Haji Munawar, karena beliau adalah guru saya. Siki pada dene tuane orang apa-apa. Tapi kan saya ketua Tanbiji ya. Nggih, niku guru kula teng sanawiyah rumiyin. Gagahe ya gagah kae. Setitik akeh nang aku. Mbok niki teh. Santai mawon Bu. Nek ora ngaku dhewek sapa sing arep ngakoni lah. Nggih, kados ngaten mawon. Nah, 1 bulan setelah saya dilantik menjadi ketua Tanbijiyah, dari beberapa organisasi Islam hadir ke saya. Hadir ke saya dengan menjanjikan berbagai jabatan ini, jabatan itu, silahkan memilih. Yang konon jabatan itu menurut saya ya cukup terhormat lah. Tapi apa? Dengan penuh ketenangan saya jawab, mohon maaf Bapak, jabatan itu mungkin tidak pantas dengan kemampuan saya. Itu hanya alasan yang bisa saya sampaikan. Lainnya no, tidak ada. Jadi mohon maaf, bukannya saya tidak perlu jabatan, tapi jabatan itu tidak sesuai dengan kapasitas saya. Itu penolakan saya. Barangkali ini, Bapak, adik-adik, ketika saya tidak disumpah, mungkin saya siluh dengan jabatan itu. Mungkin juga saya siap mengemban jabatan itu. Tapi ketika saya tengah malam disumpah, ketika saya melenceng dari jabatan itu atau dari sumpah itu, saya sendiri yang berjanji akan menerima ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adik-adik peserta Makesta, Anda pasti juga akan disumpah nanti. Maka ingat janji-janji. Di sini ada yang ikut kader PDPKPNU. Sudah sejauh mana perjuangan kita setelah kita menerima, setelah kita dididik, setelah kita sumpah dengan jabatan sebagai kader penggerak Nahdlatul Ulama.
Monggo ini jadi renungan. Adik-adik, ini saya kasih bocoran ya. Anda adalah calon generasi penerus yang harus menanggung estafet kepemimpinan daripada pergerakan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, bersiap-siaplah. Bersiap-siap mencari bekal bagaimana saya menjadi kader pengurus Nahdlatul Ulama dengan kemampuan yang nyumpuni. Nyumpuni apa mumpuni ya? Mumpuni dibanggih. Karena apa? Idza wusidal amru li ghairihi fantadirsa. Ketika Anda nanti dipercaya sebagai pemimpin tapi tidak memiliki kemampuan, tunggu saat kehancuran. Begitu barangkali ya Ibu Ngatia. Sama dengan Ibu Ngatia sebagai kepala sekolah. Kalau beliau tidak punya kepemimpinan, tidak punya kemampuan bagi menjadi tim leader, maka tunggu saat kehancurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara disiplin ini Ibu. Saya tidak tahu ini. Padahal saya 30 tahun Pak Kiai Haji Farid. 30 tahun saya mengabdi di sebuah lembaga internasional. 5 menit saja saya ini sangat berguna. Kalau saya duduk di depan bandara waiting room untuk menunggu pesawat, 5 menit itu ratusan yang bisa kami respon secara singkat. Walaupun cuma oke, go ahead, please. Itu sudah ratusan email yang kami jawab. Tapi begitu saya masuk dalam Nahdlatul Ulama sekaligus pimpinan, saya datang pas tepat waktu, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mending naik telatnya cuma 15 menit, setengah jam. Ini kadang-kadang waktu terlambatnya lebih banyak daripada waktu meeting. Niki mangke kula nyuwun pitados kali para sesepuh, para kiai wonten Nahdlatul Ulama. Bagaimana ini merubah mindset pemikiran kita di dalam menerapkan kedisiplinan, khususnya adalah waktu. Setuju nggih Ibu Ngatia? Matur nuwun kangge sanepun nyung jajane isin nang kene. Wis nganggo kaos dhewek. Wis tekane telat dhewek. Wis didelengna dhewek siki. Ngono. Yang terakhir, adik-adik, ingat bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama, pimpinan Nahdlatul Ulama, pengurus Nahdlatul Ulama, dalam benak pikirannya, dalam mindset pemikirannya, hanya ingin menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menghasilkan keuntungan. Apa adik? Benar, adil, untung. Udah? Benar, adil, untung, sahe yang terakhir. Bagus. Untung, benar, belum tentu bagus. Benar, kebenaran yang terbaik adalah kebenaran absolut yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Dan kita ingat, benar, baik, manfaat, ada keberuntungannya, itu adalah keberuntungan yang hakiki. Keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan dunia dan akhirat. Illa rahmatallahi qaribun minal muhsin. Dan ini adalah konsep ini sangat simpel. Konsepnya orang berilmu, konsepnya para kiai. Menegakkan kebenaran, keadilan, baik, menguntungkan.
ini adalah kepentingan kita semua. The best interest for the children and for the community. Apa deh? Apa Miki? The best interest for the children and the community. Kepentingan terbaik untuk anak-anak dan kepentingan terbaik untuk masyarakat. Kepentingan terbaik kita kan terakhir ya beruntung ya Bu ya. Beruntung. Beruntung yang hakiki adalah mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam kebahagiaan yang hakiki. Allahumma. Dengan kata lain, kita berusaha sekeras mungkin sebuah terobosan bagaimana menciptakan masyarakat yang adil, makmur, benar, berbahagia di dunia wa dunya wal akhirah. Di tangan kita semua, sukses atau tidaknya. Setuju adik-adik? Setuju? Semua itu bisa kita raih, bisa mampu menegakkan kebenaran, keadilan, kebaikan, manfaat, beruntung. Satu syarat mutlak, yaitu ilmu. Apa deh? Makanya ini juga salah satu bagaimana kita mencari bekal di dalam mengarungi samudera luas dengan ilmu. Insya Allah cita-cita mulia para kiai, para ulama, para tokoh agama bisa kita wujudkan. Allahumma. Sebelum saya tutup, saya ingin menyumbangkan sebuah lagu. Mau mendengarkan nggak? Kalaupun lagunya fals, no problem. Ya, tapi yang penting adalah makna daripada lagu itu sendiri. Jadi ya, ambil nafas dong. Bantu saya ambil nafas. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Coba ibadah. Belajar di waktu kecil mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa, laksana mengukir di atas. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecilan engkau mendapat, sudah dewasa berguna kemana pergi. Sudah gitu aja ya. Bisa dicamkan, bisa dimaknai. Bagaimana sulitnya ketika kita sudah seperti saya ini. Ya, udah mau menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat saja. Mesti berulang. Dulu membaca sekali, tangkap, hafal. Tapi sekarang, jadi betul sekali. Monggo hati-hati. Jadi bekali
sebagai kader penggerak nanti, sebagai calon generasi penerus kepemimpinan Nahdlatul Ulama, bekali kita dengan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira memaafkan adik-adik? Insya Allah nih, apalagi ini masuk bulan suci Ramadan sebentar lagi nih, sebagai pimpinan atau sebagai ketua MPCN Wanarja tentu banyak salah dan hilaf. Banyak kata-kata yang mungkin terlalu emosional sehingga jalan kecerdasan pikir ini tidak terkontrol. Dan saya sadar ketika saya terlalu menggema tapi tidak diikuti oleh daya pikir kritis, ini banyak sekali celah-celah di mana ini akan menjatuhkan saya di api neraka. Naudzubillah. Saya ingat imam besar, ketika imam besar ini melihat anak-anak kecil yang sedang main egrang tahu ya dia, seorang imam besar lewat berbicara sama si anak kecil ini, nak, hati-hati main egrang, kalau terpeleset kakimu bisa terluka, bisa saja kakimu patah. Seketika itu anak duduk, begitu duduk, terima kasih Tuhan. Ngomong-ngomong, Tuhan siapa? Saya Imam Abu Hanafi. Oh, imam yang terkenal itu. Betul, kata orang, kalau saya biasa-biasa saja. Terima kasih Pak Imam. Saya juga ada pesan. Kalau saya terpeleset dari egrang saya hanya mungkin sakit di dunia. Tapi kalau Bapak terpeleset lidah, akan melesetkan ke dalam api neraka. Begitu lembut nih, lembut tapi maknanya dalam. Maka mari kita sama-sama berpikir cerdas dengan daya pikir kita, dengan dikontrol oleh kemampuan daya ilmu kita. Mudah-mudahan kita tidak terpeleset seperti apa yang dikatakan oleh anak kecil tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita sama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makesta ini dengan resmi kami buka. Terima kasih. Selamat. Sebenarnya dengan Imam Syekh. Untuk peserta, jangan keluar dulu ya, tidak.
2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita telah membuka Makesta, masa kesetiaan anggota Nahdlatul Ulama. Semoga dengan Makesta ini kita mampu menciptakan generasi-generasi penerus yang lebih baik, generasi-generasi penerus yang lebih cerdas, dan mengikuti jejak langkah para ulama. Ulama kita sangat simpel dalam pemikiran, yakni menegakkan kebenaran, keadilan, keberuntungan yang kelak kita akan peroleh di akhirat kelak, yakni dengan mendapatkan rahmat Allah. Barangkali itu saja tujuan utama kita dalam Makesta, dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih baik, mampu mengikuti jejak langkah para ulama dan para kiai. Demikiannya harapan kami seperti itulah, bahwa generasi ini, Makesta ini adalah calon generasi penerus yang mampu menimba ilmu baik dunia maupun akhirat, sehingga mampu bersaing di dalam kancah dunia ini. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.